wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita mengadakan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasanya setelah Lebaran, di mana Ibu akan menjelaskan materi tentang fungi atau jamur. Sebelum kita mengadakan kegiatan belajar mengajar ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik Bu. Laila Febrianti, Saya Bu. Rahma Salsabila, Bu. Alamanda Yunita, Saya Bu. Fadila Maharani, Saya Bu. Martin Handian. Izin Bu katanya tadi. Jadi ada satu siswa ya yang tidak hadir pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan menyampaikan beberapa poin yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian jamur. Yang kedua itu ciri-ciri umum jamur. Yang ketiga itu struktur tubuh jamur. Jadi Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian tahu tidak apa itu fungi? Saya Bu. Oke, saudari Laila. Fungi itu jamur. Jamur. Fungi itu berasal dari kata Latin ya, yang berarti jamur. Jamur adalah sekelompok besar makhluk hidup eukaryotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Ibu jelaskan sekali lagi bahwa fungi atau jamur itu adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukaryotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Ada yang bisa mengulang kembali penjelasan dari Ibu? Oke. Ibu harap bisa dipahami ya. Nah. Baiklah, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang poin kedua kita, yaitu ciri umum jamur. Baiklah, Ibu akan bertanya, apakah ciri umum jamur itu? Sebutkan salah satu. Saya Bu. Oke, Uniseluler. betul. Saya Bu. Rahma, Habitatnya di tempat yang lembab. betul sekali, semuanya benar. Baiklah, ciri umum jamur itu ada beberapa, yaitu sel eukaryotik. Kalian tahu sel eukaryotik? Sel eukaryotik itu memiliki inti sel. Pasangannya yaitu sel prokaryotik. Nah, jadi sel prokaryotik itu yang tidak memiliki inti sel, kita bisa contohkan pada bakteri. Kalau sel eukaryotik itu bisa kita contohkan pada jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Yang kedua yaitu uniseluler atau multiseluler yang dikatakan oleh Laila tadi. Uniseluler ini bersifat organisme yang makhluk hidupnya terdiri dari satu sel tunggal, seperti bakteri, protista, dan juga jamur. Yang ketiga itu dinding selnya mengandung glukan, manan, dan juga kitin. Yang keempat itu bersifat heterotrof. Ada yang tahu apa itu heterotrof? Nah, heterotrof itu tidak berklorofil. Jadi jamur itu tidak memiliki zat hijau daun. Yang selanjutnya itu termasuk tumbuhan talopita. Maksud dari tumbuhan talopita ini, tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun yang nyata. Jelas ya? Ibu jelaskan selanjutnya yaitu memiliki tubuh terdiri atas satu sel atau banyak sel yang terdiri atas benang-benang yang disebut dengan hifa. Yang selanjutnya memperoleh nutrisi dengan cara penyerapan melalui hifa dan miselium. Dan yang terakhir, ia hidup dalam keadaan lembab, basah, dan juga banyak mengandung organik atau sebagai saprofit. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu. Ibu lanjutkan ke poin ketiga, yaitu struktur tubuh jamur. Pada struktur tubuh jamur itu tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler, misalnya honir, dan ada juga jamur yang multiseluler, membentuk tubuh jamur yang besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Nah, hifa akan membentuk jaringan yang disebut miselium. Nah, miselium inilah yang akan membentuk tubuh pada jamur tersebut. Jelas ya? Nah, hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berupa hifa.
dinding ini menyerubangi membran plasma dan sitoplasma hifa. Nah, hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Nah, jadi hifa ini juga ada beberapa macam. Ada 3 ya. Yang pertama asetat, septat uninukleus, dan juga septat multinukleus. Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama asetat, yang kedua septat uninukleus, dan juga yang ketiga septat multinukleus. Nah, untuk asetat itu artinya hifa yang tidak mempunyai skat atau septum dan biasa disebut dengan senosit. Nah, untuk septat uninukleus yaitu hifa dengan sel berinti tunggal. Jadi kalian tahu dong apa arti septat multinukleus? Yaitu kebalikan dari uninukleus tadi. Jadi septat multinukleus yaitu hifa yang bersel banyak. Oke, untuk memperjelas penjelasan Ibu yang tentang 3 poin tadi, Ibu berencana untuk mengajak kalian untuk bermain sebuah media yang berjudul biolarga atau biologi ular tangga. Nah, ini bentuk dari media biologi ular tangga. Jadi kalian akan bermain secara umum. Bagaimana cara kalian bermain ular tangga? Yang membedakannya, Ibu berikan pertanyaan terhadap kotak yang Ibu berikan. Paham ya? Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran biolarga ini. Pertama, kalian akan memulai permainannya melalui start. Nanti, kalau bidak kalian berhenti terhadap kotak pertanyaan ini, maka kalian akan mendapatkan 1 pertanyaan. Ini ya. Nanti kalian tulis jawabannya di dalam kertas ini. Oke. Nah, jadi apabila bidak kalian berhenti di kotak yang bergambar tangga, otomatis naik. Kalau berhenti pada kotak yang bergambar ular, otomatis turun. Nah, jadi apabila bidak kalian telah mencapai finish, maka permainan berakhir. Nah, jadi kalian isi dulu pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti dikumpulkan ataupun kalian simpan dulu. Nanti Ibu akan panggil kalian satu persatu untuk menjelaskan apa yang kalian dapat dari pertanyaan tersebut. Mengerti ya? Jadi kita mulai permainannya. Tolong switch terlebih dahulu. Rahma yang duluan ya. Bidak mana Rahma? Ini. Satu. Nah, tulis jawabannya di kertas yang telah disediakan. Oke, lanjut lagi bincang videonya, dadunya. Tadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, finish. Jadi permainan ini dimenangkan oleh Laila ya. Jadi pertanyaan tadi sudah kalian tulis, tolong kalian isi. Nanti Ibu akan satu persatu panggil ke depan untuk membacakan hasil dari permainan ini. Oke? Jawabannya di belakang boleh Bu? Boleh. Yang di bawah ya Bu jawabannya.
Jadi sudah jawab semua pertanyaan? Tolong Laila sebutkan apa yang yang kamu dapat dari pertanyaan teman ini. Itu soal yang saya dapat dari pertanyaan yang saya mainkan tadi. Yang pertama, apa itu sekat unicellular? Itu adalah hifa yang memiliki sekat tunggal. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hifa? Itu hifa adalah benang halus. Yang ketiga, dinding sel jamur terdiri atas itu ada 3. Yang pertama bukan, mana, dan titik. Betul. Soal terakhir yang saya dapat itu apa yang dimaksud dengan miselium. Jadi miselium itu adalah hifa yang berbentuk jaringan. Betul. Semuanya betul. Kamu jadi Laila dapat nilai bagus. Sekarang Rahma, coba sebutkan. Baik Bu, jadi dari permainan tadi saya mendapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu jamur termasuk tumbuhan talopita, yang artinya jadi talopita itu artinya yang belum memiliki akar batang yang Betul. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan septat multinukleus? Jadi septat multinukleus adalah hifa dengan septatnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara jamur memperoleh nutrisi? Jadi jamur memperoleh nutrisi dengan cara penyerapan melalui hifa dan miselium. Jadi Rahma juga dapat poin. Ibu harap permainan ini kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tentang 3 poin tadi. Jadi untuk pertemuan ini Ibu anggap selesai. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan juga tentang 3 poin, yaitu reproduksi pada jamur dan juga keuntungan dan juga kerugian jamur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah berpartisipasi pada kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.